alkohol. Iya, sama aja. Beda. Anggur itu kita makan buah anggur sebanyak-banyaknya tidak masalah. Tapi alkohol itu sudah ada raginya. Aduh, Ya udah apa kembali gitu ke ya. raginya. Kembali ke topik. Udahlah. Udah kembali ke Jadi topik. Udah. Maksud Pantone itu sirup anggur mungkin nggak, Pak? Ya, sirup. Ya. Kembali ke topik waktu perpisahan. Aduh. Waktu perpisahan sedih. Giliran bertemu makan ikan goreng kok nggak seneng gitu loh. Coba terangkan dengan seneng. Ayat berapa teh? Ayat berapa? Lukas 24 tadi kan. Ayat 34 sampai seterusnya. Sampai ayat ke-53. Tentang Yesus makan ikan goreng itu, Yesus sudah bangkit. nggak ada dikatakan makan ikan goreng. Ada, Bang. Ada. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan setelah menampakkan diri kepada Simon. Terus? Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nggak ada makan ikan di sini. Coba ayat 41 ada nggak di situ di kitabnya? Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adalah padamu. Adakah? Di sini. Ya, adakah padamu makanan di sini? Jadi maksudnya sini meyakinkan bahwa Yesus itu bangkit. Hanya itu aja tujuannya. 42 ada nggak? Coba. 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Jadi masalahnya di sini apa? Jadi goreng. Kan membuktikan bahwa dia sudah bangkit kembali supaya dia membuktikan dia sudah bangkit atau membuktikan bahwa dia bukan hantu. Iya. Dia membuktikan bahwa Yesus itu bangkit. Kan tebakan bangkit atau bukan hantu, gimana sih? Kan tebakan apa itu murid-muridnya, hantu. Saya bukan hantu. Buktikan kalau Anda bukan hantu. Ya. Bagaimana cara Yesus membuktikan bahwa dia bukan hantu? Dia menunjukkan dirinya seperti semula. Dengan cara bergabung dengan mereka. Bergabung dengan mereka. Dengan cara makan ikan. Iya, bergabung dengan mereka. Iya, dia membuktikan. Dia makan ikan goreng itu untuk apa? Untuk membuktikan dirinya Tuhan. Dia bangkit kembali. Dia bangkit kembali atau dia bukan hantu? Dia bangkit kembali dan dia bukan hantu. Mana ayatnya? Sementara di sini murid-muridnya takut, menyangka melihat Yesus itu melihat hantu. Iya, tanggapan murid-muridnya. Supaya muridnya tidak menganggap dia hantu, maka dia makan ikan. Bukan hanya makan ikan saja. Kepada si minum madu juga. Tunjukkan telunjukmu ke lambung saya ini bahwa saya adalah. Iya. Nah, itu dia mau menunjukkan dirinya Tuhan atau dirinya bukan hantu? Menunjukkan dia bangkit kembali. Di mana dalilnya dia bangkit kembali? Ada-ada aja lah. Yesus itu bangkit kan? Gak ada diceritakan bahwa aku bangkit kembali. Gak ada. Yang dia buktikan semua itu karena ingin meyakinkan murid-muridnya bahwa dia bukan hantu. Iya. Bahwa dia bukan hantu dan dia menunjukkan bahwa dia akan bangkit kembali supaya jangan ngambang iman-iman mereka. Jadi sesuai dengan apa yang dinubuatkan dia atau diceritakan sebelum dia mati dan terbukti bahwa dia akan bangkit di hari ketiga dari kematiannya. Di mana tertulis itu bahwa aku akan bangkit di hari ketiga? Saya nggak paham sih ayat-ayatnya. Cuman itu yang saya tahu itu.
Tapi perlu kita acungi jempol, jujur. Tapi nantang Zuma, baru Anda tidak paham Iya. ayat-ayat. Saya tantang. Tapi kenapa Anda nantang Anda tidak paham kitab? Kenapa nggak paham? Justru Ya, tadi paham barusan- Anda ceritakan. Tadi Anda mengatakan, paham. Anda ngaku barusan, saya nggak paham kitabnya. Saya kata tidak Anda. hafal ayat-ayatnya. Tapi saya yang hafal, Anda tidak, berarti salah nantang Baguslah. orang dong. Baguslah kalau situ tahu kan, tapi tidak dimanfaatkan. Iya. Justru Hanya Mas Zuma paham itu. Hanya memanfaatkan untuk memprotes. Ya, itu salah. Loh, bukan memprotes, saya meluruskan kitab Anda yang Jika Anda kamu salah luruskan pahami. itu, kalau kamu luruskan firman Allah, berarti kamu lebih paham daripada Tuhan. Loh, Masa kau gimana luruskan- ceritanya? Saya lebih Mana paham kau dari luruskan- Kristen sedunia Mana tentang Mana bisa kau kitabnya. luruskan firman Allah? Berarti lebih hebat. Bukan kau dari firman Tuhan. Allah yang saya luruskan. Jadi Yang apa? saya luruskan adalah kitab Anda. Kitab saya itu firman Allah kan? Bukan, kitab Anda Bukan. terjemahan buatan Lai, bukan? Lembaga Alkitab Indonesia. Jangan kamu Konyol bahas itu. lagi kalau memang bukan firman Allah ini. Percuma. Ya memang bukan lah, itu cuma Eh, terjemahan Kata siapa? gimana? Kata siapa percuma? Lah Anda yang mengatakan tadi percuma Ya, gimana sih? percuma kita bahas ini kalau Anda tidak percaya ini bahwa firman Allah. Loh, gimana ceritanya saya mau percaya lawang itu karya Lukas, karya Matius, karya Paulus, gimana sih? Saya percaya kalau itu adalah karya Yesus. Ada nggak Injilnya Yesus di situ? Ada nggak? Dialah Injil itu. Maksudnya Yesuslah Injil itu. di mana dikatakan itu Yesus? Bahwa aku adalah Injil. Yang diceritakan di dalam Injil siapa? Banyak yang diceritakan. Seperti misalnya Tepolius lebih duluan mulia daripada Yesus. Yang pokok utamanya. Yang pokok utamanya Paulus. Matius, Markus, Lukas. Yang diceritakan di situ siapa? Ya termasuk Paulus. Matius di dalam Matius 1 berapa? Coba dibaca. Matius 1 apanya berbicara mengenai silsilahnya Yesus. Ah. Dia anak Adam, dia anak Daud, dia anak Yesus kan? manusia. Berarti Yesus adalah Injil itu. Iya, dan nabi palsu itu dinubuatkan membawa-bawa nama Yesus. Nabi palsu siapa? Nabi palsu. Ya, yang membawa-bawa nama Yesus, kata Yesus. Nabi palsu itu siapa? Nabi palsu itu ya mungkin pengarang-pengarang kitab ini, kitab Anda. Itu bukan dikarang. Itu diwahyukan oleh Allah. Kalau diwahyukan, Allah kenapa memberikan melakukan penyelidikan? Penyelidikan apa? Kalau dia diwahyukan, kenapa mereka menulis berdasarkan penyelidikan? Penyelidikan apa? Kan mereka Katanya wahyu. sejaman dengan Yesus, Yesus berbuat kayak gini, mereka catat. Kenapa Yesus tulisan berbuat mereka gini. berbeda-beda? Namanya manusia. Loh, katanya wahyu. Dengar dulu. Ya. Contohnya, si A melihat pada waktu dia melakukan ini, mujizat ini. Si B pada waktu itu melakukan Berarti mereka menuliskan berdasarkan penglihatan mereka, bukan berdasarkan perkataan Yesus. Sementara Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sementara pengarang kitab Anda berkata-kata seenaknya mereka. Lakon Tuhan Yesus itu dah firman. Ya. Lakon Tuhan Yesus itu firman. Maksudnya gimana? Lawang Yesus sendiri menerima firman kok. Lakon Yesus itu adalah firman. Lakon Yesus itu adalah firman. Maksudnya kayak mana? Perbuatan Yesus itu adalah firman. Firman pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Itu apa itu? Jadi, itu firman Tuhan atau sabda Yesus firman itu? Menjadi manusia. Tetapi ya itu perkataan siapa? Firman menjadi buku. Jadi tidak pada dapat mulanya berbuat apa-apa. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama. Itu firman Tuhan atau sabda Yesus? Firman Allah. Oh, di mana dituliskan situ bahwa berfirmanlah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan adiknya firman. Memang Jumi ini kayak TK cara pengertiannya. Katanya firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan semua. Jadi firman siapa lagi?
Jadi Tepolius yang mulia, itu juga firman Tuhan. Dituntun oleh firman Allah semua. Bagaimana Anda mengatakan dituntun sementara mereka menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan? Dituntun oleh roh itu. Kalau dituntun, mereka tinggal nulis, tidak perlu melakukan penyelidikan. Kalau orang yang menyelidiki itu ya tidak percaya kepada Tuhan itu. Lah buktinya Lukas menuliskan suratnya melalui penyelidikan, gimana sih? Dia menuliskan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak, dia menuliskan sesuai dengan hasil penyelidikannya dia. Tidak ada itu. Baca kitab Anda, Lukas 1 ayat 1 sampai ayat 4. Ini yang mau nantang saya, gimana sih? Katanya mau nantang saya, Bang Antonius. Sampai S berapa sarjananya? S2, S3? Saya tidak sekolah, tapi kalau di bidang teologi saya yang mengerti. Dari tadi kepepet kayak gitu, kayak mana yang ngerti? Kepepetnya di mana? Nah ini Anda katakan Anda tidak ngerti kitab suci tadi. Saya bukan tidak mengerti, saya tidak hafal ayat-ayatnya. Nah saya lebih hafal dari Anda. Bagus, coba saya bagus. tunjukkan. Lebih Minyak hafal. goreng aja nggak tahu loh tadi di kitab mana. Bagus. Yesus makan ikan goreng bangkit atau sebelum bangkit, Anda saja nggak tahu. Mengerti, jangan salah mengerti. Harus Loh, kita terima. Kalau yang hafal kitab Anda saja masih bisa salah, apalagi Anda yang tidak hafal. Gimana sih? Mana? Ya udahlah. Ya, Pak sama Lukas seperti orang Farisi itu ahli-ahli Taurat. Dia tahu semua hukum. Dia tahu apa. Tapi lakonnya nggak sama dengan keinginan Tuhan. Apa diterima Tuhan seperti itu? Nah sekarang sama enggak Tuhan mana yang menginginkan Anda? Tuhan mana yang menginginkan kebodohan bagi Tuhan? Iya, sekarang Tuhan mana yang menginginkan Anda menyembah Yesus? Tuhan mana? Iya. Mikir. Tuhan mana yang menginginkan Anda menyembah Yesus? Hanya satu Tuhan kok. Tuhan mana? Iya, yang mana? Tuhan itu yang menginginkan Anda menyembah Yesus. Tuhan yang mana? Tuhan Bapa, ya, Tuhan Anak, atau Roh Kudus yang menginginkan Anda menyembah Yesus? Semua mereka itu satu esensi kan? Iya, Tuhan. Satu tujuan. Oke. Tunjukkan satu dalil di mana Tuhan mereka ada. Itu bukan seperti manusia, si A, si B, si C. Kalau Anda sudah mengatakan mereka, berarti mereka jamak. Iya, jamak kealahan. Ya udahlah, terserah suka-suka kau aja lah. Sekarang saya tanya, mana dalilnya bahwa Allah atau Tuhan menginginkan Anda menyembah Yesus? Ada nggak? Ada nggak dalil? Kurang, tapi dikatakan engkaulah Allah dan engkaulah Tuhan. Benar apa katamu itu? Dia tidak menolak penyembahan orang-orang kepadanya, tidak menolak dan tidak menyuruh. Hanya iblis. Berarti yang Anda sembahlah aku. Hanya Tuhan, iblis yang mengatakan itu. Kalau Tuhan tidak pernah mengatakan sembahlah aku, tidak ada itu. Ya. Oh, jangan ada ilah lain di hadapanku, itu maksudnya apa? Iya, jangan ada ilah lain. Allah itu Allah, berarti Allah harus cemburu. Allah yang cemburu. Berarti harus hanya dia saja. Iya. Oh, berarti dia gila sembah dong. Iya. Hanya Tuhan Allah yang kita puji, kita sembah, kita turuti perintahnya. Nah, jangan sembah yang lain. Kenapa? Iya, memang nggak boleh kita sembah yang lain. Terus kenapa Anda menyembah Yesus? Karena dia Tuhan. Gimana? Dari mana ke mana Yesus itu Tuhan? Aduh. Dari kesini ke sana. Dari mananya Anda mengatakan Yesus itu Tuhan sementara Yesus sendiri menyembah kepada Tuhan? Dia menyembah Tuhan sebagai contoh ke dunia ini. Nah, ada nggak contoh? Bagaimana caranya kita menyembah Tuhan? Tidak contoh menyembah kepada dirinya. Hah? Ada nggak dia mencontohkan menyembah kepada dirinya? Mencontohkan kepada dirinya. Dia apa dia melakukan itu, itulah yang kita contoh. Nah, ada tidak dia melakoni, dia menyembah kepada dirinya? Ada nggak? Ketika dia berdoa di Taman Getsemane. Dia berdoa kepada siapa? Allah. Kepada dirinya? Kepada Allah. Kepada dirinya?
Jadi dia memberikan contoh kepada kita semua manusia untuk menyembah kepada dirinya. Gimana sih? Loh, jujur aja, gimana sih? Makanya saya katakan tadi, Mau Anda kepada itu dirinya, mau kepada siapa? Kepada Tuhan. nggak boleh asumsi. Sekarang saya tanya, Yesus mencontohkan menyembah kepada dirinya atau tidak? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Dia mengatakan itu secara Yesus. Sekarang saya tanya, ada nggak Yesus mencontohkan menyembah kepada dirinya? Tidak pernah dia katakan sembahlah diriku, enggak pernah. Itu secara Terus manusianya. Anda mencontohi siapa menyembah Yesus kalau gitu? Katanya Yesus itu adalah contoh, memberikan contoh. Yesus memberikan contoh bagaimana caranya kita menyembah Allah. Nah, sekarang kalau menyembah kepada Allah, kenapa malah Anda menyembah kepada Yesus? Aduh, gimana? Kapan dibilang sembahlah Yesus? Kapan dibilang gitu? Nah, sekarang Anda menyembah Yesus atau tidak? Menyembah Tuhan. Menyembah Yesus atau tidak? Menyembah Tuhan. Menyembah Yesus atau tidak? Yesus kemanusiaannya, Tuhan keilahiannya. Oh gitu. Iya. Jadi ilahi itu pernah menjadi manusia? Yesus pernah menjadi manusia. Bukan Yesus lagi, Yesus memang manusia. Iya. Sekarang yang saya tanya, Bapak itu pernah menjadi manusia? Gimana aku bilang ya? Saya juga bingung. Iya, pertanyaanmu itu. Loh, bingung. Bukan bingung. Tapi Tadi sudah dikasih tahu. Bulat ya pertanyaannya. Roh itu bersama-sama dengan Yesus. Iya, tahu. Kalau tidak bersama-sama dengan Yesus, maka Yesus itu mayat. Ketika pasti di dunia ini sebelum dia disalibkan. Terus setelah disalibkan makan ikan goreng. Setelah disalibkan, dia berpisah dengan Allah Bapa. Yesus itu selama 3 hari di perut bumi. Dan itulah misi dan visinya untuk menggantikan kematian manusia kepada kematian yang kekal menjadi bisa nanti masuk surga apabila beriman kepadanya. Karena sudah ditangguhkan. Sudah ditangguhkan oleh Yesus. Enak kali kalian. Iya. Enak kali ya. Tapi ketika Yesus datang, orang menanggung dosa masing-masing loh. Sebelum Yesus datang, Yesus pada saat dia datang, dia katakan bertaubatlah. Karena semua manusia akan diupah sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Anak tidak dihukum karena bapaknya, bapak tidak dihukum karena anaknya. Terus, tahu nggak ayat itu? Makanya mereka dulu sebelum Yesus disalibkan, dilambangkanlah domba-domba, masing-masing membawa domba. Setiap orang yang bersalah membawa domba untuk dikurbankan. Menghapus dosa manusia masing-masing. Setelah Yesus ditiadakanlah hukum pengorbanan itu kepada Yesus. Jadi maka Yesus yang ditumbalkan. Yesuslah satu-satunya menjadi tumbal, pengampun dosa seluruh dari awal mulanya manusia dan akhir manusia ada nanti. Nah, itulah Yesus menanggung segala dosa itu. Jadi sekarang ini barang siapa Yesus jadi tumbal. Siapa yang percaya kepadanya dan beriman kepadanya dan melakukan segala perintahnya, dia sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena Yesuslah yang jadi sekarang Anda mengaku kunci. Berarti sekarang itu. Anda mengaku percaya kepada Yesus. Percaya. Apanya yang Anda percayai? Maksudnya? Anda katanya percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Apanya yang Anda percayai? Ajarannya atau apanya nih? Saya menuruti segala ajarannya dan beriman kepada Yesus. Tuhan Yesus. Ya, sekarang Anda beriman kepada ajarannya. Ajaran yang mana yang Yesus ajarkan sehingga Anda menyembah dirinya? Jangan berdusta, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berzina. Kalau itu dari hukum Torah. Sekarang yang saya tanya, ajaran dari mana yang Yesus amalkan? Dari ajaran Yesus sehingga Anda menuhankan Yesus. Kan dia datang ke dunia ini sudah memberi contoh apa yang dia lakukan.
Itulah yang kita Iya, adakah Yesus contohkan supaya menyembah dirinya? menyembah Tuhan, bukan menyembah dirinya. Mutar-mutar terus. Loh, buktinya Anda Tuhan kan Yesus. Iya. Nah, adakah contoh Yesus seperti itu? Dan dia udah contohkan bahwa ketika dia hari Sabat, dia pergi ke sinagog untuk melaksanakan ibadah. Ya, pada saat Yesus beribadah, dia menyembah kepada siapa? Dia memberi contoh. Iya, memberi contoh dia menyembah kepada siapa? Ketika beribadah itu tidak seperti menyembah patung, menyembah sujud-sujud, tidak. Yesus menyembah kepada siapa? Hanya kata-kata saja menyembah, bukan secara penyembahan sujud. Tidak ada seperti itu. Buktinya Yesus berdoa, mengangkat tangan, angkat tangan ke langit. Ya, itu dia berdoa kepada siapa? Dia memberi contoh. Demikianlah iya, berdoa. Dia berdoa kepada siapa? Allah Bapa. Nah, apakah Yesus itu Allah Bapa? Di dalam dirinya bernaung kealahan itu. Bagaimana Anda mengatakan bernaung kealahan itu di dalam dirinya, sementara dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Buktinya dia berbuat apa-apa bisa. Dan dia itu istilahnya tidak menyombongkan diri. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aduh, buktinya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, itu atas perintah Bapa. Benar nggak? Bukan atas perintah dari kehendaknya sendiri itu. Tidak ada di perintah-perintah kayak gini Loh, enggak. Dia mengatakan bukan dari dirinya sendiri. Gimana sih abang ini? Selalu saja sudah berjam-jam menantang Yesus terus Anda itu. Secara kemanusiaannya memang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sekarang berarti bisa di mana dia mengatakan bahwa secara keilahian saya mampu melakukan apa saja. Ada nggak pernyataan Yesus itu? Buktinya dia membuat mujizat. Jangan berasumsi. Secara dia bisa ada membuat tidak mujizat. Mujizat itu berasal dari Tuhannya. Secara manusia tidak bisa dia berbuat mujizat. Nah, berarti dia bukan Tuhan karena dia adalah manusia. 100% manusia, 100% kealahan di dalam Yesus Kristus. Jangan 100% terlalu lebay. 1% aja sisi ketuhanannya mana? 100% kealahan ada Jangan di dalam 100%. Bisa membangkitkan orang mati. Bohong Anda kalau Anda mengatakan Yesus itu 100% Tuhan. Tunjukkan. Dia bisa karena dia masih punya biji peler. Dari mana Anda mengatakan bahwa dia itu 100% Tuhan? Berarti kalau ada sisi kemanusiaannya berarti dia bukan 100% Tuhan. Kalau dia punya sisi kemanusiaan berarti dia tidak memiliki 100% Tuhan. Karena masih ada sisi kemanusiaannya. Iya, secara kemanusiaannya dia secara kemanusiaan. Secara keilahiannya iya, berarti dia tidak 100% Tuhan karena dia punya peler. Allah 100%. Iya, karena dia punya sisi kemanusiaan, berarti dia tidak 100% Tuhan. Karena Anda hanya melihat sisi kemanusiaannya. Terus Anda melihat sisi ketuhanannya yang mana? Nggak sanggup melihat Tuhan. Mana sisi ketuhanannya Yesus yang mana? Sisi ketuhanannya menghidupkan orang mati, bisa menciptakan langit dan bumi, bisa menjadikan segala sesuatu. Itulah keilahian Tuhan. 100% manusia, 100% Tuhan, 200% kibul. Aku sudah boleh ketawa belum ya? 100% manusia, 100% Tuhan itu 200% ngibul. Bang Sul, aku sudah boleh ketawa belum? Boleh. Bang Tony juga udah dari tadi ketawa kok. Cuman pegangan di pohon jadi enggak kentara dia. Sebenarnya dari tadi dia tertawakan dirinya itu, cuman malu-malu aja ngaku. Iya, betul. Masa Tuhan yang punya biji peler gimana sih? Bang Antoni ini dia punya. Hah? Secara kemanusiaannya dia punya. Karena disebutkan melahirkan seorang laki-laki, berarti punya peler. Kalau disebut melahirkan secara perempuan ya mungkin dia punya peler. Tapi punya peler. Jadi punya apa? Punya momok. Aduh, Tuhan Anda lucu.
Apa yang difirmankan oleh Tuhan itulah yang kita Tuhan imani. Anda lucu. Lebih-lebih. Allahu Lucunya di mana? Akbar. Ya Tuhanmu yang lucu. Ya Allah, Kalau ya. Tuhan kami benar. Benar dari mana? Tuhan Coba ada pelernya. bahas itu. dulu Tuhanmu. Kamu kenal Tuhanmu enggak? Aduh. Jum, kau kenal Tuhanmu enggak? Oh, kenal. Gimana bentuknya? Oh, dia nggak bisa digambarkan karena dia adalah Kenapa nggak Tuhan. bisa? Dari mana kau terima dia kalau dia nggak kenal? Loh, dia menciptakan alam semesta ini. Tidak kenal, tidak sayang. Sesudah kenal Oh, baru sayang. kenal. Makanya kami sembah. Kenalnya di mana? Hmm? Ya jangan kamu sok-sokan Tuhanmu aja nggak kau kenal. Oh, kami kenal Tuhan kami. Kenalnya di mana? Tuhan kami itu bukan makhluk sama seperti Tuhan Anda salaman, kenalan, ikut di sensus Makhluk. Jadi penduduk, apa Tuhanmu itu apa? Bisa netek. sanete, itu Tuhan apa Anda. Tuhanmu itu apa? Coba. Tuhanmu apa? Tuhan Zat. saya esensi Apa? pencipta alam semesta. Zat cair, zat padat, zat Oh, apa? itu Tuhan Anda, itu Tuhan Anda. Kok Tuhan Anda? Tuhanmu gimana? Coba. Tuhan Anda zat cair, zat padat, zat gas, Tuhanmu Yesus gimana? kentut. Ceritakan dulu Tuhanmu. Kamu kan sudah tahu kalau Tuhan saya, Tuhan Yesus sudah tahu kan? Kalau Iya, Tuhanmu Tuhannya gimana kan bisa coba? kentut. Tuhan Kristen kan Tuhan bisa- saya adalah Tuhan yang menciptakan Yesus, yang Yesus pun menyembah kepadanya. Caranya menciptakan Tuhanmu itu gimana? Nggak bisa saya terangkan kayak mana caranya Berarti nggak menciptakan. punya Tuhan kamu. Siapa bilang? Ya. Kenapa Anda mengatakan nggak punya Tuhan saya? Karena Anda nggak bisa melihatnya gitu. Lah, dari mana kamu tahu bahwa menciptakan Tuhan itu gimana caranya? Oh jelas alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Tidak mungkin diciptakan oleh Yesus. Karena Berdasarkan Yesus apa? sendiri Berdasarkan diciptakan. apa dia menciptakan? Berdasarkan kemahakuasaannya dia. Iya kuasanya Visual gimana? itu ada. Kuasanya maha kuasa lah yang namanya Tuhan. Hanya ngomong-ngomong doang. Memang Tuhan kayak gitu. Tuhan itu memang gitu. Jadi maksudnya Tuhannya itu mau kayak mana? Mau kayak Yesus gitu. Kan kalau kami kan kejadian 1 Jadi ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Jelas. Nah, itu yang menciptakan siapa? Itu yang menciptakan siapa? Dengan cara apa dia menciptakan? Firman. Coba. Dengan firman. Oh, ya sama berarti. Sama gimana? Iya, sama berarti. Samanya di Ya, mana? Tuhan kami hanya mengatakan kun fayakun. Nah, Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Itu Tuhan kami menciptakan seperti itu. Jadilah. Yang berkatakan siapa? Ya Tuhan kami lah. Tuhan nih. Langsung. Ya dong. Melalui Jibril kan? Enggak. Melalui Jibril kan? Enggak. Gimana langsung Tuhan mengatakannya? Di mana? Ayatnya di mana? Lah kan tadi saya sudah bacakan ayatnya. Masuk ke gunung apa di gua Hira. Disitulah dia terima. Katanya berdasarkan Jibril. Itu wahyu yang datangkan kepada Rasulullah Muhammad SAW setelah dia bertapa di sana. Bertapa di gua Hira. Yang penting jangan bertapa di ini Patmos. Setiap nabi menerima di gunung, bukan di gua. Kalau di gua itu tempat kelelawar. Elisa menerima wahyu juga di goa. Enggak. Kalau ada dalilnya gimana? Dia menerima di bukit. Kalau di gua itu juga si Muhammad enggak nanya siapa yang datang itu, Jibril atau siapa enggak tahu dia. Pasti lalu dia tanya kepada istrinya. Jadi maunya kayak Paulus, siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya. Maunya gitu. Maunya gitu. Memang tapi Tuhan memberikan dia pengajarannya supaya orang mengerti siapa Tuhan itu, bagaimana cara menyembah, bagaimana cara menuruti perintahnya itu. Yang mestinya mengajarkan itu Yesus atau Paulus? Setiap apa yang difirmankan oleh Tuhan, siapapun menyampaikan firman, tidak masalah. Ya, nggak masalah. Ngarang bebas lagi Anda ini. Ngarang bebas. Bukan nggak masalah, karena Tuhan itu mengatakan ada nabi palsu, ada rasul palsu, ada pengajar palsu. Andalah itu nabi palsu. Kalau nabi palsu itu mengajarkan menyembah manusia. Enggak.
Jadi Menyembah Tuhan. loh. Iya, Anda mengatakan menyembah Tuhan, tapi Tuhan yang Anda maksud manusia. Bahkan ada Tuhan yang burung merpati, roh bertanduk 7 dan bermata 7 pula tuh Tuhannya. Itu nabi palsu itu yang ngajarkan yang kayak gitu. Apa yang bertanduk 7? Enggak ada yang diajarkan bertanduk 7. Lah, Wahyu 5 ayat 6, roh Tuhanmu itu bertanduk 7 dan bermata 7. Aduh, kalian tidak tahu letter dengan perumpamaan dengan Nah, Anda tahu kitab ayat aja nggak tahu, sok-sokan mau ngajarin saya. Yang membedakan, dengar dulu, yang membedakan Anda dengan saya, Anda membaca kitab Anda dengan iman. Saya membaca kitab Anda dengan akal. 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Di sanalah Elia masuk ke dalam gua bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Elia langsung ke sorga, tidak melalui kematian. Dan dia di goa, didatangi oleh firman Tuhan. Bukti Anda buta terhadap kitab Anda. Anda harusnya jadi murid saya, Antonius. Bukan malah nantang-nantang saya. Ya, jadi murid saya aja, gratis. Saya tidak kasih bayar. Saya tidak pungut biaya. Anda belajar ke saya 1 tahun. Belajarlah dengan saya, supaya kamu mengerti firman Allah. Kamu tidak mengerti. Loh, saya mau belajar apa samamu? Biar mengerti apa maksudnya ini, apa tujuannya ini. Oke, sekarang saya tanya. Oke, saya jadi muridmu. Kamu jadi guru saya tanya. Ketika Yesus teriak, ya, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Yesus berseru kepada siapa saja di situ? Hai bangsa Israel, Tuhan itu adalah Esa, Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Oke. Dia berseru kepada siapa saja? Ya, kepada siapa yang pada waktu itu mendengar. Ini yang mau ngajarin saya. Padahal sudah dia katakan Shema Israel. Dengarlah wahai Israel. Yang diseru Yesus siapa aja di situ? Ya, bangsa Israel pada waktu itu. Oke. Ada nggak seruan Yesus menyeru kepada bangsa Batak, bangsa Bugis, bangsa Makassar? Ada nggak? Nah, ketika bangsa Israel diseru, saya tanya, ada tidak seruan? Ada. Yes. Mana? Coba. Ada. Mana? Kabarkanlah Injil ini ke Judea, ke Samaria, dan ke ujung bumi. Itu di mana diterangkan? Yesus, dalilnya. Ada di Alkitab itu. Ya. Dan ke ujung bumi. Mana ujung bumi itu? Ya, termasuk semua bangsa. Di ujung kuku kali, Om. Makanya, sedangkan bangsa Israel tidak menerima Yesus. Sekarang Yesus berseru di dalam Markus 12 ayat 29, ayat 49. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Seruannya kepada Bani Israel. Seruannya kepada Bani Kristen ada nggak? Ada. Coba, apa bunyi ayatnya? Kabarkanlah Injil ini ke Judea, Samaria, dan ke ujung bumi. Itu di mana dituliskan dalilnya? Saya lupa, Bang. Matius 28 ayat 19 ya maksudnya ya? Atau Markus 16 ya? Ayat 9 dan seterusnya ya? Nggak hafal. Makanya aku bilang, Anda itu cocoknya jadi murid saya. Gratis tuh, nggak bayar. Ngapain muridmu ajaran sesat? Untuk apa? Mungkin ayatnya di situ, mungkin suratnya dan ajaranmu itu ajaran sesat. Loh, kamu jadi murid saya ngajarin gospel, bukan ngajarin Al-Quran. Enggak, Alkitab juga sesat. Iya bener, Alkitab sesat. Ngaku-ngaku kamu pengen Injil jalanan. Ngaku-ngaku pengen Injil. Apa arti Injil? Alkitab sesat katanya. Injil itu adalah memberitakan Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan. Bang, aku nanya deh, Bang. Sedikit aja, Bang. Kamu ajaran sesat. Jangan ajarin orang. Tolong moderator orang ini dimasukkan ke daftar murid saya. Nanti dibuatkan hari apa, saya bimbing dia. Saya tiup telinganya Roh Kudus sampai kuping, ya. Kasihan orang ini kalau dibiarkan sesat. Aku ikut kamu yang sesat, bukan saya yang sesat. Kamu yang sesat. Jub, kamu yang sesat.
Ngerti gak? Saya kasih gratis, nggak usah bayar, serius. Nggak ada perpuluhan kalau belajar Katakan sama tadi saya. betul sesat loh. Makanya Kitabnya gratis. jangan kamu seolah-olah mengatakan kamu penginjil jalanan. Ya, memang Kamu cukup belikan saya pisang 1 sisir dengan kopi campur masako. Gratis kok. Nggak perlu. Anda butuh saya terapi. Anda nggak ngerti apa-apa. Kasihan kalau dibiarkan. Kasihan kalau Anda dibiarkan kayak begini, tersesat. Kasihan. Kasihan anak istrimu, tersesat kamu ajari. Taurat kamu itu. Kamu ngerti seruan Yesus aja nggak ngerti. Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel aja, Anda nggak ngerti. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengimani aku atau mengenal aku sebagai utusanmu. Anda nggak ngerti. Jadi Anda pantas menjadi murid saya. Saya punya niat baik sama Anda. Ajarlah orang-orang yang tidak saya doakan supaya boleh. Anda itu dibimbing sama Roh Kudus dengan baik. Anda belum tahu apa-apa gitu. Tapi syaratnya Anda harus disunat dulu. Anda harus disunat dulu, ya itu syaratnya mau jadi murid saya gitu. Apa pelermu itu bisa saking dibawa ke paniknya surga? dikatakan Alkitab Ya? sesat itu loh. Jom, bisa pelermu itu kau bawa ke surga? Asik marah. Jangan marah, Lah, orang tua. Saya punya niat baik untuk secara lahiriah, bukan secara rohaniah. harusnya kamu tanya itu kepada Allah yang mewajibkan hukum sunat kepada Bani Israel, jangan kepada saya. Karena itu adalah perintah Yesus kekal datang Allah. ke dunia ini ada 2, hukum sunat dengan hukum kurban ditiadakan. Tetapi hukum-hukum yang lain, saya datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum, tetapi untuk menguatkan. Nanti kalau sudah jadi murid saya, Anda akan malu. Tidak perlu. Betapa dulu pahlulnya saya ya. Sebelum saya menjadi muridnya Zulkifli, betapa bodohnya saya waktu itu. Betapa pahlulnya saya waktu itu. Membedakan antara garpu dan sendok aja pada waktu itu belum tahu. Alhamdulillah begitu jadi murid Zulkifli, saya sudah bisa membedakan antara Tuhan dan hantu, antara manusia dengan Roh Kudus supaya mengerti akan firman Allah ini. Yang nyuruh Mbak Yesus siapa? Mungkin Antonius ini muridnya Manuk Bulu kali Bang. Bukan, dia muridnya Pendeta Agung. Oh iya. Saya murid Yesus, bukan murid siapa-siapa. Murid Yesus. Saya murid Yesus. Guru Yesus pernah mengajarkan makan babi? Saya tidak makan babi. Oh, kalau nyembah Yesus pernah guru mengajarkan? Tidak pernah dikatakan sembahlah aku, tidak pernah itu. Hanya iblis terus yang mengatakan kenapa Anda menyembah Yesus? Mengikuti jejaknya karena dia adalah firman. Oh, berarti Anda kalau mau mati Anda disalib juga? Mati disalib bagaimana? Anda katanya mengikuti Yesus. Ya? Katanya mengikuti Yesus. Yesus disalib. Mengikuti Yesus. Nah, terus kalau mati Anda harusnya disalib juga dong. Katanya mengikuti Yesus. Gimana? Yesus mati di kayu salib adalah misi dan visi. Tugasnya untuk menyelamatkan manusia. Oh, gitu. Jadi dia harus mati karena harus menyelamatkan manusia gitu. Harus mati. Apa bedanya dengan dewa-dewa yang disembah oleh paganisme Romawi Yunani? Arius datang dibunuh untuk menebus dosa manusia. Plato datang untuk menebus dosa manusia. Krishna datang mati di tiang salib untuk menebus dosa manusia. Apa bedanya dengan konsep ajaran Anda? Kata siapa dia menebus manusia? Kata siapa? Makanya kata siapa? Itu pada umumnya orang yang disalib adalah oleh karena kesalahannya sendiri. Seperti yang di kiri kanan oleh Tuhan Yesus itu, mereka oleh karena melanggar hukum adat, hukum negara, makanya mereka disalibkan. Tapi kalau Yesus hanya mereka tidak terkutuk. Hah? Tapi mereka tidak terkutuk. Memang tidak terkutuk. Kenapa Tuhan Anda terkutuk? Karena ditimpahkan kepadanya segala dosa manusia. Makanya dia terkutuk. Enak kali kau. Enak. Kau yang berdosa. Pengikut Yesus itu enak.
Kamu yang berdosa, Yesus Iya. yang nanggung. Hanya si Muhammad Kamu tidak yang bisa berzina, menanggung dosa. Kamu yang Dirinya- berzina, dirinya kamu yang sendiri- mencuri, dirinya kamu yang sendiri merampok loh, Yesus yang Dirinya menanggung. sendiri nggak bisa diselamatkan, selalu diselawat, solawat. Doakan Muhammad supaya diterima di sisi Allah. Kami tidak. Iya. Yesus menyelamatkan, menjamin Jadi, selamat. di mana dia katakan itu? Apanya? Di mana? Dia katakan. Di mana dia dari Allah. katakan bahwa di mana dia mengatakan bahwa dia mati untuk menjamin para pesina, para perampok, para pembunuh, dosa-dosanya di tiang salib. Di mana dia katakan itu? Dia katakan itu. Datanglah hai engkau Di mana? berbeban berat. Aku akan melepaskan dan melegakan engkau. Jadi semua Berbeban berat. apabila kita punya dosa, punya beban, punya apa, datang kepadanya, dia akan meringankan kita. Oh gitu. Iya. Jadi Anda berzina, Anda memperkosa, membunuh, itu bisa ditanggung sama Yesus. Waktu kamu membunuh, berzina dalam keadaan Saya apa? tanya Anda kan yang mengimani. Iya, Ketika biar bisa kau terapkan ilmu itu. Ya, iya, makanya saya tanya, ketika Anda sodomi ayam, apakah Yesus mengampuni dosa Anda? Menebus dosa Anda? Manusia, dengar dulu ya. Manusia berbuat Ya, saya dosa. tanya dulu gimana sih? Iya, Sekarang dulu. ketika Anda menyodomi ayam, apakah Yesus menanggung dosa Anda? Kalau yang normal-normal aja lah dulu ya. Oh ya, sorry. Kalau Anda menyodomi, oh iya sorry, ini mulut juga. Udah lewat batas itu. Iya betul. Ya, kalau Anda menyodomi seseorang, kalau Anda menyodomi seseorang, apakah dosa Anda itu ditebus oleh Yesus? Lihat motifnya. Lihat motifnya. Ya? Kalau suka sama suka, dia diampuni. Ditebus. Satu. Apakah itu oleh karena nafsu? Apakah itu oleh karena keadaan? Ya, untuk dengar dulu, jangan ketawa. Iya. Bagaimana itu karena keadaan? Kok bisa? Maksudnya? Suka kok keadaan. Contohnya, kalau misalnya contoh ya, ini masih bujangan dan udah pernah merasakan, tetapi di suatu waktu dia tidak pernah merasakan lagi, ya, tidak pernah merasakan lagi seperti itu. Daripada hormonnya naik, daripada hormonnya naik ke atas menjadi gila, mana lebih baik melanggar hukum daripada dia gila? Coba. Berarti boleh sodomi? Boleh. Bukan boleh. Memang tetap berdosa, tapi melihat motifnya. Jadi boleh. Tujuan bukan, tidak ada yang saya bilang boleh. Tapi sah-sah saja dia lakukan itu, bisa diampuni gitu. Kalau dia datang kepada Tuhan dengan dengan menyadari perbuatannya itu salah, bisa diampuni. Tapi daripada dia gila, lebih baik dia sodomi. Daripada dia gila, lebih baik dia karena Tuhan memberikan kebutuhan manusia. Ya, jadi lebih baik dia sodomi daripada gila. Lebih bagus dia kawin sah. Jangan dia sodomi istri orang. Iya. Jadi tadi yang melakukan sodomi tidak diampuni Yesus. Tidak ditebus. Kalau misalnya sudah pekerjaan dia seperti itu, besok kerjakan lagi, bertobat, besok bertobat, itu Tuhan angkat tangan, tidak mau mengampuni. Menyerah gitu ya. Menyerah. Tapi kalau cuman sekali boleh, nggak apa-apa. Dimaklumi. Lihat situasi dan kondisinya. Iya, kalau situasinya nggak ada yang lihat boleh. Jangan seperti kalian haram minum alkohol, tapi kalau obat bisa, itu tidak boleh. Beda. Yang barusan Anda sebutkan alkohol. Yang Anda sebutkan tidak boleh, tapi kalau keadaan bisa. Tadi Anda mengatakan daripada gila lebih baik. Namanya jiwa. Assalamualaikum Bang Heri Daya. Namanya jiwa. Waalaikumsalam. Saya izin ketawa.
Pastilah Ya, ketawa kalau tidak mengerti. Iya. Pokoknya jangan sodomi ayam, itu tidak boleh. Sudah di luar batas. Justru kami ngerti makanya ketawa, bro. Di luar batas kalau menyodomi binatang itu. Di luar batas. Kalau manusia nggak apa-apa kan? Daripada dia gila mending dia nyodomi ayam. Daripada istri banyak 24 gitu kan repot mengawini 6 umur 6 tahun. Iya, yang penting jangan 100 istri, Bang. Enggak itu? Yang penting Waras sudah. Yang penting jangan 100 istri. Jangan seperti Daud juga istrinya. Jangan mencelah yang agak buku orang lain. Lihatlah bukumu dulu sendiri. Jangan mencelah ya. Di mana buku itu? Buku apa maksudnya ini? Buku apa ini? Ya. Normal nggak mengawini umur 6 tahun? Normal. Waduh. Yang tidak normal itu membunuh Tuhan. Kenapa? Bisa ketawa juga dia. Bisa ketawa dia. Udah balik akal enggak? Baik. Nah, sekarang udah datang haid enggak? Sebentar dulu. Sekarang begini, kau katakan itu mengumbar nafsu. Iya, sebentar dulu. Kalau wajar enggak bisa gitu. Nah, tadi katanya boleh, kalau keadaan boleh sodomi. Sekarang menikahi anak usia 6 bulan enggak boleh. Saya tidak katakan boleh. Enggak, saya katakan boleh. Anda tadi mengatakan daripada gila. Iya. Daripada gila lebih baik. Itu tergantung masing-masing. Keadaan. Ya, masing-masing. Kalau memang tadi Anda mengatakan tergantung keadaan. Keadaan juga. Jadi boleh. Tergantung keadaan juga. Bukan boleh, dilarang. Dilarang. Tapi oleh karena dia butuh sekali, dia lakukan itu dan datang minta maaf kepada Tuhan, jangan mengulangi lagi kesalahannya, ya dimaafkan oleh Tuhan. Boleh. Hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Tapi boleh. Daripada gila. Itu pertimbangannya. Oh iya. Pertimbangannya. Itu pertimbangannya karena Tuhan itu Maha Kasih, Maha Penyayang. Jadi boleh karena Tuhan itu Maha Pengasih maka boleh melakukan itu semua. Saya tidak katakan boleh. Tapi kalau dia melanggar itu hukum pribadi masing-masing. Tadi katanya daripada gila. Daripada gila aku bilang tadi. Hukum itu tidak boleh. Jangan berzina. Itu hukumnya. Tapi kalau dia melanggar. Kau bilang daripada gila. Kau bilang daripada gila kan itu pertimbangan manusia. Pertimbangan manusia, bukan pertimbangan Tuhan. Tuhan tidak mau dikompromi. Jadi manusia. Jadi Tuhan bisa diatur. Mas Andi? Tuhan tidak bisa diatur. Mas Andi ke ruang utama dulu. Cepetan. Iya. Yuk lanjut. Tapi juga boleh kau sodomi daripada kau gila. Jadi sah ya kawan-kawan, Pak Antoni ini biar jadi murid saya. Nanti tolong dikasih jadwal. Pertama nanti saya akan ajarin dulu tambah-tambah 1 tambah 1 tambah 1. Apa yang kamu tidak tahu supaya dia paham gitu. Jangan hanya letter-letter. Boleh ya Bang Sul ya? Gak apa-apa kan? Saya mewakili Bang Sul boleh. Saya mewakili Bang Sul boleh. Ya, didaftar aja namanya, minta nomor HP-nya, nanti saya incilin beliau. Karena kasihan kalau dia dibiarkan liar seperti ini, kasihan. Tapi perlu dites dulu nggak Bang? Saya rasa sudah cukup. Ini saya katakan Saudara, tidak boleh kamu sebutkan kamu penginjil. Injil itu apa? Bang Antoni. Saudara Antoni ini perlu dibimbing. Kasihan kalau dibiarkan liar di luar sana. Kamu yang perlu dibimbing. Kalau saya sudah mantap iman saya. Kasihan sekali kalau dibiarkan. Lihat, Antonius, tidak ada yang menjamin. Jum, tidak ada yang menjamin kamu masuk surga. Masuk surga itu. Boleh tanya tidak? Apakah masuk surga itu jembatan Siratal Mustaqim? Ya, Siratal Mustaqim. Iya. Menjembatani rambut dibelah 7. Sanggup enggak? Iya, daripada onta lebih mudah masuk lubang jarum, gimana itu? Bisa enggak onta masuk lubang jarum? Umpama itu. Mustahil kali. Ya sama, itu juga umpama. Umpama gimana? Jembatan Siratal Mustaqim. Aduh, ya sama.
Iya, Beda. lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum daripada Nah, Nah, itu gimana beda. itu? Itu umpama. Umpama Ya, pula. sama umpama juga lah itu. Oh, gimana kau ini lah ya. Itu Bang makanya Antoni, tolong Iya. didaftar Jadi jangan disalahkan. saudara kita Jangan ini untuk jadi mengambil murid kesalahan saya, dari ya. Bang Antoni, Alkitab saya boleh tanya orang. nggak? Nomor Bang teleponnya Menyelidiki ada. dulu Tiap Alkitab. hari Antoni, nantangin, tiap hari Bang nantangin Antoni, itu. Iya, Bang sok. Antoni, daripada Saya kau tantang. ngomel-ngomel tak terarah, Nah, daripada kau ngomel-ngomel tak terarah, mending kau jawab kok saja pertanyaan itu. terarah? Udah Kamu tahu yang nggak pertanyaan terarah. itu. Hah? Iya, makanya itu. Kamu yang nggak Kutanya terarah, kau saya boleh. terarah. Apa yang kamu Antoni, tanyakan? Bang Antoni habis ini masih mau masuk ke Zoom ini nggak? Mau kapanpun bisa saya siap. Nah, itu makanya. Kalau Itu ada berarti saya jantan waktu. itu. per- Seperti Kalau ada saya jantan. waktu saya. Pertemuan kedua nanti kita akan membahas tentang Maria. Oke. Ya, nanti siapkan buku dan pulpen. Nanti saya ajarin situ yang catat. Nggak usah ajarin lah. Kok bisa? Ngapain kamu ajari kesesat? Saya ngajarin kitabmu supaya kamu bisa paham gitu. Nggak usah ajarin. Saya sudah Kena- mengerti. Loh, kayak mana Bang mengerti, Antoni, Om? Bang Tak Antoni, boleh Bang begitu. Zul, Bang Firman Zul, Bang ini Antoni. Saya secara boleh, akal manusia saya boleh tidak ngobrol sanggup sedikit akan nggak dengan Bang Antoni? menerimanya. Ya, Tetapi kalau silakan Bang. dituntut Dia oleh dia ini murid saya ya, sudah didaftar Ya, bersama Bang. Calon Siap, bang, calon siap, murid bang, siap. calon murid. Ya, Siap. calon. Bang Antoni, saya boleh nanya nggak dikit? Oh, ini Jonathan Anda rupanya. Silakan. Bang Nggak, Pak Heri, Antoni, Dibuka mic-nya, Dari Dayak. dibuka. Ke-mute itu Anton. Bang Antoni, istrinya Ishak umur berapa Bang Antoni? Dibuka Oh, mic-nya, Bang dibuka. Heri. Bang Heri dari tadi Iya. itu. Oke. Lupa Mic-nya kau, jangan ditutup, lupa mic-nya juga jangan kau ditutup. dengan suaraku. Aku Enggak. adikmu. Iya, suaranya kok kayak Jonathan Anda gitu loh. Kan suara aku bisa berubah-ubah juga. Seperti juga Pak Martin juga saya. Oh iya. Pak Martin Ale. Salah Iya, kayak Pak. ini Pak Pak Tony. Pak Heri habis Ya, Bang Dewa mana nih sini. Bang Dewa? Naik Bang Dewa. Habis inkarnasi Bang dia, Antoni. jadi suaranya berubah. ya Bang Antoni, istrinya Ishak umur berapa Bang Antoni? Ishak kalau nggak salah Enggak salah. 90 Jangan kayaknya. Salah. Coba berapa Kau umurnya? katakan Ada kau hubungan apa? Hubungan apa itu? Enggak. Ya ini Coba diuji jadi murid saya nanti. Coba kau data dulu, kau kasih data dulu. Umur istri Ishak itu berapa? Itu Saya kasih aja. clue-nya. Antoni, saya kasih clue-nya, Ishak itu atau hidup masih butuh pengasuh. Ya, tuh saya kasih clue-nya. Bocoran dikit. Mikir. Ya pengasuh orang tuanya.